Baik, kita mulai jemaah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Innal ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayah, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan pernah dilupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan. Kita panjatkan kehadirat Allah, junjungan kita Nabi Allah Nabil Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Jamaah grup 5 bergabung 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah, seperti yang pernah kita pelajari dari tahap ijahiyah pengenalan wujud Tuhan pada diri, maka pada saat dan waktu kesempatan yang Allah berikan untuk melanjutkan pelajaran bertalabul ilmi, maka kita kembali mengingat terjadinya sebuah hukum tersirat bagi Allah dalam sebutan kodratnya. Ini adalah suatu sebutan yang dinamakan kumpulan hakikat bernama alif. Tersiratnya alif dalam kodrat yang disebut dengan huruf jar. Huruf jar ini adalah huruf yang tidak boleh dijadikan suatu perumpamaan dan dinilai sebagai huruf khusus. Dalam hal ini perlu kita melihat tajalli berikut dari perjalanan alif adalah menuju makom. Apa yang dikatakan menuju makom? Kalaulah alif ini tersirat, maka dia akan mendapatkan makom tersirat. Apa makom tersirat? Yaitu dikenal dengan sebutan lam jalalah. Apa yang dikatakan lam jalalah adalah lam alif. Ini di Al-Quran kalau kita lihat di juz amma ini dinamakan lam alif. Sementara kita tidak melihat alifnya, hanya melihat lamnya. Nah, ini artinya apa? Lam alif itu lamnya alif, berarti dia juga tersebut tersirat. Tersiratnya lam jalalah ini disebut juga dengan huruf jar, yang juga tidak boleh dikatakan sebuah kata atau huruf yang ditulis. Huruf lam jalalah huruf jar. Jar ini tidak boleh menjadikan tulisan atau bacaan, tetapi dia adalah sebuah huruf kodrat. Huruf kodrat inilah yang disebut dengan huluhiyah batin, yaitu disebut dengan kubah. Kubah adalah Baitullah, adalah kiblat dari seluruh kodrat. Bertajalinya sir alif tersirat pada alam tersirat yaitu lam jalalah, maka disebutlah kiblat atau kubah atau markubah. Markubah dalam sebutan adalah jantung halus. Nah, inilah yang dikatakan jantung halus.
Dengan demikian paslah sudah alif bertajalli kepada lam alif. Nah, ini jarang dipahami sebagian umat. Kenapa dia bernama lam alif, lamnya kelihatan, alif tidak? Karena lam itu kodratnya alif, disebutlah lam alif. Berarti sama-sama kodrat, sama-sama tersirat. Dengan dia namanya tersirat, sama-sama tersirat. Ini yang disebut dengan nafsi wujud. Nafsi wujud itu adalah wujud yang berdiri sendiri, disebut dengan nafsi wujud. Gaib yang keduanya tadi, tersirat yang keduanya tadi, itu disebut juga dengan suatu kodrat pertemuan antara batin dengan sir tadi. Lam jalalah sama batin rahasia, dan alif tersirat adalah rahasia. Ini disebut dengan ghairullah. Ghairullah ini gaibnya Allah, tajalli gaibnya Allah. Nah, ini yang dikatakan ghairullah. Jadi dengan demikian nyatalah lam jalalah menjadi sebuah kodrat batin rahasia. Batin rahasia, begitu dia dipertemukan dengan alif, maka antara batin rahasia dengan rahasia akan bertemu, terjadilah suatu bunyi, suatu kodrat, yaitu kodrat bunyi bernama kun. Makanya alif dalam kun itu tidak terlihat karena bunyi pertemuannya. Adanya alif kun tidak memperlihatkan wujud dan bentuk. Laksana di kun fayakun juga tidak terlihat. Kun terjadinya sifat ketunggalannya pada alif yang masuk kepada jalalahnya, dan jalalahnya mewujudkan sebuah bentuk yang disebut dengan fayakun. Terjadilah sebuah bentuk atau kodrat. Dengan demikian, pertanyaan kita, kalau ini dipertemukan dalam suatu wujud, dalam suatu bentuk, maka kita akan melihat seperti apa nanti dipertemukan. Ini dikatakan seperti itu. Apa kata yang sifat alif? Aku adalah alif tersirat yang lenyap dalam lam jalalah dan hilang dalam kalimah la ilaha illallah. Kenapa dia hilang dalam kalimah la ilaha illallah? Karena lam jalalah akan mentajalikan kepada dohirnya Allah. Nah, inilah makanya nanti dikala lam jalalah, kala alif ini mendidikan suatu kodrat ke atas, dia menuju ke zahiran Rabbinya, mana zahirnya yang akan menjadi sembahan sekalian alam. Dan apabila dia turun ke dalam menuju kodratnya, maka dia dikatakan di situ batinul abdi, yaitu terjadilah diri yang menghadap kepada Tuhan. Ini kalau dia nyata aftar ke atas sembahan dari sekalian alam. Kalau dia turun ke bawah ke dalam diri, dia namakan sembahan sekalian diri. Nah, inilah yang dikatakan asal usul zahir dan batinnya. Dengan demikian kita coba akan mempelajari untuk melihat apa jadinya, seperti apa jadinya dari dua kodrat yang bersifat ghairullah tadi. Kita akan mencoba melihat kepada papan tulis kita untuk belajar, insya Allah. Baik jamaah, kita coba melihat dan seperti apa pertemuan yang akan terjadi nanti di kodrat daripada dua huruf ini. Dua huruf ini akan menjadikan seperti apa tajallinya. Baik, apakah jamaah sudah melihat di layar HP-nya papan tulis? Sudah Bu ya. Sudah Bu ya. Sudah ya. Maka Pak Jai ini mikrofonnya Pak Jai. baik, diperhatikan baik-baik. Seperti yang pernah kita pelajari dari awal, berdirinya garis lurus ini dinamakan sebuah alif. Di awal kita sudah memahami, ya. Nah, di sini kita sudah memahami garis lurus ini dinamakan alif. Ya. Nah, dengan demikian ini sifatnya adalah sir, ya. Ini adalah sifatnya sir atau rahasia, ya. Nah, sifatnya sir atau dikatakan dengan rahasia. Nah,
alif. Terus kita melihat lagi bagaimana dengan lam jalalah ini, ya, lam jalalah ini. Nah, ini dinamakan dengan lam jalalah, ya, lam jalalah. Nah, gitu ya. Ini dinamakan dengan lam jalalah. Ini dinamakan dengan lam jalalah. Nah, ini ya, lam jalalah ini. Jadi antara alif kalau ini digabungkan, nah ini kedua tersirat ini dinamakan dengan ghairullah, ya, ghairullah. Ya, ini dinamakan dengan ghairullah atau ghaibnya Allah. Nah, ini dinamakan ghairullah. Nah, lebih ininya lebih jelasnya nanti mungkin akan disebut dengan nafsi wujud. Nah, ya, nah, nafsi wujud. Nah, golongannya adalah nafsi wujud atau wujud yang berdiri sendiri. Nafsi wujud itu artinya wujud yang berdiri sendiri. Nah, ini. Jadi kalau ini dipertemukan, ya, maka kita ingat kembali kepada kajian syahadat. Di pengajian syahadat kita ingat kata-kata la ini, ya. Kita ingat kata-kata la, ya, la. Nah, kita ingat kata-kata la yang mana kita sangat paham bahasa la itu, ya. Lam, nah gini ya, lam dan alif. Nah, gitu ya. Nah, kita bikin semacam Latin biar mudah mencerna, kita tulis seperti Latin. Lam ini kita lihat, pelajari. Lam adalah alam, alam itu ha, ya, ha itu kekuatan atau alam. Nah, ini hurufnya hijaiyahnya muncul ha. Nah, gitu. Sementara alif tersirat, kalau alif tersirat namanya u, alif domah u. Nah, jadi di sini hu. Maka di sini kita sudah melihat dikatakan dengan aku, ya. Nah, jadi ketemunya adalah aku. Setelah alif ini masuk ke dalam lam jalalah, maka disebutlah kodrat yang seutuhnya itu dinamakan aku. Nah, barulah nanti dibentuk oleh zahir dan batinnya oleh lam jalalah ini. Nah, ini ke zahir, ya. Nah, dan ini ke batin. Nah, nanti akan arahnya ke situ, ya. Ini akan ke batin. Nah, inilah pembentukan, ya. Nah, aku zahiru, waku juga yang batin. Nah, ini aku, jatuhnya ke sifat aku. Nah, sinilah lam jalalah ini, maka alif mengatakan di sini 3 perkara. Satu, ya. Nah, satu alif. Apa kata alif? Ya. Apa kata alif ini? Alif mengatakan aku alif, ya. Nah, ini aku alif. Nah, di sini ada kata lam jalalah. Nah, ya, lam jalalah. Nah, ya, lam jalalah ini kodrat. Nah, ini aku alif, sifatnya adalah lam jalalah ini lenyap, ya, dan maujud pada la ilaha, ya, la ilaha illallah, ya, gitu ya, la ilaha illallah. Nah, ini artinya hilang, dan ini yang akan menjadi sifat zahir, ya. Nah, zahir, dan ini akan menjadi sifat batin, ya, dan ini adalah sir. Jadi dengan demikian, inilah yang disebut dengan nafsi wujud, ya, nafsi wujud. Nah, gitu ya, nafsi wujud.
nafsi wujud. Nah gitu ya. Jadi inilah yang dikatakan dengan nafsi wujud, atau dikatakan dengan wujud satu, ya, wujud satu. Nah, wujud satu ini disebut dengan alif, gitu ya, disebut dengan alif. Nah, ini wujud satu. Jadi kalau kita memahami seperti ini, aku dia akan berbicara nanti, anak-anak, dengan dia akan membentuk ke depannya. Nah, di sini nanti akan dilanjutkan, tetapi di sini sudah cukup jelas bahwasanya bertajalinya dia kepada sifat lam jalalah. Aku alif, lenyap, ya, lenyap dalam lam jalalah dan hilang dalam la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah ini dia sudah menzahir, ini sudah berwujud dia nanti, maka dia tidak terlihat lagi seperti kodrat, tetapi dia sudah terlihat berupa zahir. Nanti lam jalalah ini dia lenyap, tidak ada lagi lam jalalah, tapi sudah menjadi wujud yang berupa zahir. Batin yang terlihat sebagai zahir, dan sir adalah tajalli ketuhanannya yang turun naik. Apabila talalahnya dia naik, alif itu dia naik, dia melihatkan aftarnya, ya, nyata. Dan apabila dia turun, dia akan memperlihatkan badalnya atau batinnya. Nah, disinilah yang jatuh menjadi Rabbil Alamin. Nah, di aftarnya, ya. Nah, di sini jatuh menjadi Rabbil Alamin, dan badal akan menjadi kodrat Ilahin Nas, ya. Nah, seperti itu jamaah. Nah, jadi ini dihimpun lam alif ini menjadi aku. Nah, terbayangkan enggak kalau bakal begini jadinya kajiannya, kan gitu. Jadi dengan kita melihat selama ini ada huruf lam di hijaiyah juz amma disebut dengan lam alif. Nah, ya, lam alif adalah yaitu disebut lam jalalah atau dikatakan dengan sifat ta'yun. Nah, ini ta'yun, kodratnya ta'yunnya, tapi dia belum membentuk Tuhan dan keumatan. Nah, ingat ini, ya, ini masih ta'yun, belum berwujud umat dan belum menjadi berwujud Tuhan. Jadi jangan membahas kodrat asma di sini. Ini belum ada penamaan apa-apa. Nah, ya, nah disinilah nanti orang yang dikatakan nanti menjadi Baitullahnya. Nah, disinilah kita akan melihat nanti bagaimana sejarahnya, ya. Lam jalalah itu nanti sini, beginilah nanti jadinya, ya. Nah, gitu. Jadi disinilah yang tidak berurat, tidak berdarah itu, ya. Nah, ini yang dikatakan napas yang tidak berurat dan tidak berdarah tadi, ya. Nah, ini naf, nah napas. Jadi disinilah nanti jatuhnya sifat hidup dan sifat mati, dan banyak lagi yang akan kita kupas di dalamnya nanti ini, ya, karena ini ada rongga-rongga yang akan terisi. Dan inilah, dan di sini juga ada rahasianya, yang mana ini adalah pusat sentral melihat yang ada di luar dari dalam, mengendalikan yang di luar dari dalam. Nah, gitu jamaah. Silakan untuk dicatat atau di screenshot biar lebih cepat, gitu ya, biar lebih paham. Silakan, saya kasih waktu beberapa menit untuk melihat dan mencatatnya. Itu jamaah. Jadi dengan demikian kita sangat memahami sekali. Mulai dari sekarang kita sudah bisa mulai mengerti, ya, bahwasanya kodrat daripada diri ketuhanan
yang diwujudkan dalam lauh mahfuz berkodrat alif, ternyata memang tajalli diri itu seperti inilah. Ini arahnya kepada jantung halus kita. Begitu jamaah. Silakan dilihat. Jadi itu yang dinamakan dengan kata sifat, ya, yang dikatakan dengan ghairullah. Ghairullah ini ketemunya alif tersirat dengan lam jalalah tersirat menjadi ghairullah. Perjalanan ghaibnya Allah. Nah, inilah alif dalam diri. Kalau dia maujud kepada zahir menuju aftarnya, dia akan menjadi Rabbil Alamin, sembahan dari sekalian alam. Dan apabila dia maujud kepada diri sirnya, ke dalam diri itu dinamakan dia menjadi wujud sembahan diri, ilahinas. Nah, itu dalam jalalah. Akhirnya dipertemukan dua huruf ini, dinamakan pertemuan itu dengan kata nafsi wujud adalah yang berdiri sendiri. Nah, jadi inilah yang dikatakan markubah atau jantung, ya. Nah, markubah disebut dengan markubah atau disebut dengan baitullah. Baitullah. Nah, ini juga boleh disebut dengan baitullah atau kiblat. Karena nanti akan berkiblat semuanya kepada itu. Ya. Semuanya akan berkiblat. Baitullah atau disebut dengan markubah atau kubah gitu, ya. Nah, jadi ini ta'yun. Masanya ta'yun. Dia belum menempatkan dirinya sebagai keumatan dan ketuhanan, belum sampai ke situ. Di sini keberadaannya dan pertemuannya antara alif dengan lam jalalah. Di dalam lam jalalah itu ada kosong yang sebuah wujud yang begitu dia masuk dan menyinggung atau bersentuhan dengan wujud itu yang dinamakan kun, atau terjadi sebuah bunyi. Tapi itu nanti akan dikembangkan. Begitu jemaah. Sudah di screenshot? Sudah Buya. Sudah. Baik, kita coba untuk bermuzakarah dulu. Nah, baik jemaah, kita coba muzakarah biar lebih matang, ya, biar lebih sempurna. Nah, baik jemaah, kita lakukan muzakarah dulu. Solo muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La Silakan juru tablik menyampaikan amanah jamaahnya. Insyaallah Bu ya. Pak Jainuddin, audionya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kajian kita pada saat ini ditingkatkan lagi bagaimana alif tersirat tadi atau alafah ini lebut atau bertajalli ke dalam lam alif atau lam jalalah. Kemudian lam jalalah bertajalli ke dalam kalimat la ilaha illallah. Di sini menghasilkan wujud itu yang menjadi kajian kita pada malam hari ini, pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa dipahami paling tidak secara umum oleh para jamaah, dan bila mana ada hal-hal yang belum dipahami silahkan para jamaah ditanyakan ke Buya langsung.
dengan cara mengangkat tangannya, tanda tangan ada di layarnya. Kemudian yang tidak bertanya mohon agar audionya dijaga. Silahkan para jamaah. Baik, silakan bagi yang ingin. Baik, ada Pak Badrun Hakim. Silahkan Pak Badrun. Alhamdulillah, terima kasih Pak Suwardi, Juru Tabligh, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu pada kesempatan hari ini. Semoga Buya sehat selalu, begini Buya, mohon diluruskan kalau belum matang tentang alif dan lam. Alif sifatnya sir atau rahasia, bertajalli kepada lam disebutlah gairullah atau gaibnya Allah, atau disebut nafsi wujud. Dilihat dari sisi lam alif, la jatuhnya ke ha, a jatuhnya ke u, berarti bisa dikatakan aku. Berarti kalau begini bisa seperti ini Bu ya, aku alif Allah masuk di dalam lam jalalah, lenyap di dalam lam jalalah, gairullah atau menghilang dalam la ilaha illallah. Insyaallah Bu ya. Jadi kalau dia sudah lenyap dalam lam jalalah, berarti dia lenyap di dalam suatu sir yang nama sir alam, rahasia alam batinnya Allah yang berupa sir. Nah, dia lenyap di situ. Nah, ini awal mula jadinya nanti ini kan. Barulah dia berdiri. Fayakun. Nah, kan begitu. Kun fayakun. Nah, disinilah berlubangnya ubun-ubun kita, menandakan maknawiyah kita sudah berdiri, akan menjadi sembahan oleh sekalian alam tujuh sifat. Dan yang turun ke dalam nanti kun, apa yang terjadi adalah aku, kan gitu. Nah gitu, jadi disitulah awal wujud mula jadi. Nah gitu. Alhamdulillah Bu ya, terasa hilang sudah ini. Ya, begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Badrun atas pertanyaannya, dan terima kasih Buya atas penjelasannya. Baiklah, untuk jamaah yang lain silahkan angkat tangan. Yang mau bertanya silakan. Ya, ada Pak Taudin. Silakan Pak Taudin. Oh iya, terima kasih Pak Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya. Insyaallah. Ini yang ingin saya pertanyakan Bu ya. Di lam jalalah ini kenapa alifnya itu miring Bu ya? Ya, di lam jalalah nanti dia tajalli itu, ya, dia tajalli atau memperjalankan. Nah, yang hayat dia perjalankan di wujud alam menjadi sumber kehidupan alam. Yang maghrib atau yang dikatakan batin ini akan menjadi sembahan yang hidup bagi diri. Nah gitu, makanya ada masyrik dan maghrib. Nah itu yang akan menyembah kepada keakuan tadi setelah dia munculkan zahirnya. Jadi sekalian yang mati dan yang hidup, yang mati berupa tumbuhan dan segala macam, yang hidup berupa ruh, arwah dan segala macam, ini akan berkiblat kepada lam jalalah pada alif tadi. Dia akan berkiblat kepada alif ini yang kepada zahirnya. Nah gitu, nanti akan terjadi pentajalian seperti itu. Paham?
Baik. Silakan yang lain. Pak Fatodin, terima kasih. Masih ada yang lain? Silakan para jamaah. Ya, ada Pak Nasir, Pak Imam Nasir, silakan Pak Imam. Terima kasih Pak Juru Tablik Pak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, yang dengan umur ke-61 tahun Buya selamat berulang tahun Buya. Kami ucapkan terlama karena mohon maaf Buya, kami tidak bisa menghadiri ulang tahunnya Buya. Hanya kami bisa mendoakan dari tempat. Iya. Iya, Buya. Terima kasih Buya atas tausiahnya yang sangat selama ini tidak pernah kami dapatkan. Alhamdulillah sekarang ini ya kita tidak tahu bagaimana, hanya rasa syukur kepada Allah saja yang bisa kami sampaikan Buya. Kemudian Buya ada tadi menjelaskan tentang jantung halus Buya. Mohon dijelaskan kembali Buya yang mana yang dimaksud dengan jantung halus Buya. Demikian. Jadi itu kan sir atau rahasia sebuah kekuatan, dan kekuatan sebuah batin juga tidak terlihat. Jadi alif tersirat ini masuk ke dalam lam jalalah atau batin alam, maka dia hayat dan bergerak. Itulah makanya jantung itu mengadakan bunyi, yang mana bunyinya drup. Arti drup ini adalah bahasa Arab adalah Allah. Nah gitu ya. Nah jadi disitulah dia mulai mengadakan reaksi bunyi yang dikatakan dengan drup atau dikatakan dari tersiratnya kun. Nah begitu. Jadi dua kekuatan ini, H dengan U, kekuatan dan rahasia bertemu di dalam satu makom, itu yang disebut aku. Alif dengan lam sama-sama tersirat. Nah dipertemukan dia akan menjadi la. La ini akan menjadi kata hu, karena lam adalah ha aras alam, dan yang alif sir tersirat dinamakan u, karena alif domah u yang tidak terlihat. Jadi maka hu aku. Nah disitulah jadinya antara dua perjalanan tadi. Maka dibagi oleh lam jalalah kepada satu zahir dan satu batin. Makanya dia mengarah ke kiri dan ke kanan. Nah, dan naik ke atas dia akan membawa zahir, turun ke bawah akan membawa batin. Ini tajalli batinnya. Itu paham? Insyaallah Buya, insyaallah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kira-kira? Ya, terima kasih Pak Imam Nasir. Ini ada Pak Rudi. Ada satu lagi buat Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Baik, silakan. Juru Tablik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa dalam keadaan sehat selalu Buya. Amin, insyaallah. Ini Buya, tadi Buya menjelaskan bahwa alif itu menyatakan aku, lalu dalam jalalah akan menjadi sifat zahir, lenyaplah lalu menjadi maujud pada la ilaha illallah. Ini mohon penjelasannya yang lebih luas. Nanti kalau dia mewujud pada zahir itu kan sudah kita paham ilaha. La, nah la ini kan yang lam alif ini tadi kan. Ilaha, nah dia menuju nyata. Laha itu kan artinya nyata. Illallah berwujud Allah. Maka aku nyatalah berwujud Allah. Nanti dia akan naik. Gitu. Paham? Tapi belum ke arah sana. Dia sekarang masih ta'yun. Dalam kajian masih ta'yun. Ta'yun itu sendiri. Jadi belum ada ke pembentukan keumatan dan pembentukan ketuhanan dulu. Belum, masih posisi ta'yun. Nanti kalau ke ketuhanan dia ta'yun awal. Nah, kalau ke keumatan baru masuk ke ta'yun sani. Paham?
Paham? Insya Allah Bu ya, alhamdulillah atas penjelasan Bu ya. Baik, Waalaikumsalam. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ya, makasih Pak Budi. Silakan para jamaah. Ya, silakan. Ada Pak Aris, silakan Pak Aris. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, gemetar ya rasanya. Ini sesuatu yang rahasia, terungkap, tersingkap dengan detail perjalanan begini, alif jadi begini, lam jalala jadi begini. Subhanallah. Terima kasih Bu ya. Terima kasih penjelasannya Bu ya. Subhanallah. Jadi semakin terang ini ya. Semakin terang keakuan lah. Nah ini mulai nih kita narik nih untuk diwujudkan kan gitu. Tapi kan kita belum mengarah ke situ ya. Karena nanti akan dikembangkan oleh la ilaha illallah. Nah saya tanya, kalau la ilaha illallah kan tidak pakai lam jalalah, betul nggak? Iya Bu ya. Nah, berarti dia memakai lam aftar, ya. Dia akan memakai lam aftar. Nah, lam aftar itu seperti ini lam aftar namanya kan. Gitu. Ini lam aftar. Ya, lam zohir. Kalau kita bilang lam zohir. Nah, gitu ya. Lam zohir seperti ini lam zohir. Ya. Nanti kita akan tahu nih kemana arahnya nanti dari pengembangan zohirnya dimulai dengan la. Nah tapi la-nya ini tidak lam jalalah, tapi sudah lam zahir. Nah gitu. Nah ini kita akan tahu nih dari masuknya alif itu nanti bagaimana dia akan mengembang kepada 3 kodrat. Dia masuk dan dia menghantam bulu hati dan bengkok ujung alif dan muka mekar di jantung. Nah begitu nanti terjadinya, tapi bukan sekarang kita belajarnya ya. Nah itu dengan dan ini memiliki usuli khusus ya. Ini usuli khusus, bukan hanya dipelajari begini saja. Ini dipanggil dan dihadirkan. Ini memiliki usuli khusus. Gitu ya, tapi tidak sekarang kita pelajari. Nanti ada usulinya dan tingkatannya itu melebihi sholat, karena tingkatan sholat itu kan usuli bukan nawaitu. Nah gitu, nanti ada usuli khususnya. Jadi ini diterangkan wawasannya terlebih awal dulu. Nanti demi tajali perjalanan. Nanti baru kita tahu siapa kita, siapa Tuhan, siapa sebetulnya semuanya. Dari pembongkaran hijahiyah Al-Quran. Insyaallah paham? Oh, terima kasih Bu Insya ya. Allah Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Alhamdulillah. Ada lagi yang perlu dipertanyakan dari para jamaah? Silakan. Baik, kita akan masih ada kira-kira. Oh iya. Masih ada satu ya, ada Pak Wildan nih. Silakan Pak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Bu ya, dan keluarga, teman-teman semua. Amin insyaallah. Yang saya tanyakan ini Bu ya, Ghaibullah itu kan penjelasannya adalah gaibnya Allah. Itu maksudnya gaibnya Allah itu gimana Bu? Iya, tidak berunsur kepada sifat-sifat lain. Jadi tajali Tuhan, nah ini bukan tajali umat. Ini tajali Tuhan sendiri, namanya ghairullah. Jadi tajali Allah dalam sebutan ibadahnya. Jadi ini gaibnya, tidak ada gaib nur zat-zat segala macam, nggak ada di sini. Ini tajali dia sendiri. Gitu maksudnya. Paham? Insya Allah Bu ya. Jadi tidak ada di siapa. Ini belum bernama. Kita juga bingung mau nama siapa mau dikasih. Iya. Nggak ada, belum ada nama ini. Nah gitu, bang.
Itu Insya yang Allah. ghairullah itu seperti itu, tidak belum diberikan penamaan gitu, paham? Insya Allah. Baik, insya Allah coba nanti kita akan coba mempelajarinya terus sampai pada titik-titik yang telah diharapkan sesuai dengan hukum tajalinya. Insya Allah kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.